Sudah boleh putus begitu. Nah, Nanti ini kakak masuk di barisan supaya bisa bantu bikin videonya. Itu kami punya humas itu Pak. Oh begitu. Ya, itu humas keluarga Samba itu. di sini. Nenek, bapak homolog itu bapak. Iya. Oh, bapak homolog kita nanti ho rekam nan. Nih pak. Anak deko tahu anak wartawan sing oke hindi komite ambisyon panenang anam. Hay may alakanan ina human in masan esli ko tabu hindi komite ang kiusin son ba i-inventen in sona ay nutrition no natin plenat penati ang perhatikan o anhin semua anji sinamnemati sinat naitin bukti na ko sinamnemat penati ang tensin ana plenat ang bigale popan na lidat no kan meot ang mga sebagai bukti ya sinan poin ang kahmanon hay tawam hay tafa ay hay paham hay ni. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman semua, saat ini kita berdiri di tanah ini adalah dulu Sonaf, Sonbai di sini. Jadi ketika terjadi perlawanan perang Kauniki, di tempat inilah Sonbai itu membangun Sonafnya di sini. Nah Sonaf ini strategis karena apa? Terkait dengan benteng yang tadi kita sudah lihat. Dari Sonaf ini ke benteng kan dekat. Yang kedua, salah satu ukurannya dia ada air di bawah. Maka disinilah beliau di sini. Jadi di sini beliau bangun Sonaf. Nah, Sonaf ini dulu bentuknya bulat. Makanya kita berdiri melingkar ini sebagai simbol Sonaf. Yang kedua adalah Sonaf ini kan dia atapnya dari alang-alang. Tadi ada informasi dari Pak di sini bilang atapnya dari alang-alang. Lalu yang ketiga di Sonaf ini di atasnya bumbungannya itu dia punya bumbungannya ada bulat. Jadi dia punya orang bilang dia punya apa ya? Bumbungan rumah atau apa istilahnya? Iya, dia bulat tetapi dibuat dari apa alang-alang. Nah tadi juga Bapak kasih tahu bahwa di tempat ini kadang tiap tahun para orang tua kalau musim tanam mereka bawa bibit. Di Sonaf itu bawa bibit, orang bilang jagung atau apa datang kumpul di sini. Fini itu benih itu datang sini kumpul sini. Nanti omong ada di sini diritualkan di sini. Setelah itu tiap amak itu bawa pulang dia punya ke lokasi masing-masing, tapi bawa ke tengah kebun. Dan bawa ke tengah kebun, baru mereka lanjut untuk tanam apa? Tanam 7 pohon, 7 lubang. Nupo itu lubang. Nah, orang di sini kan tidak gali lubang, kita bisa pakai kayu atau ini tancap begini, lubang begini, mohon izin begini, sudah isi jagung. Nah, makanya teman-teman mahasiswa harus bisa tahu. Kan tadi dari tadi kita sebut angka 7, angka 17, angka 7. Nah ini ada maksud-maksudnya. Ya teman-teman bisa tahu di sini kita bisa belajar angka 7 itu maksudnya apa. Angka 17 itu maksudnya apa. Nah, itu harus tahu. Lalu yang berikutnya teman-teman, di belakang kita atau bagian arah ke sini itu ada bukit. Bukit yang namanya bukit tempat sakral. Dulu biasanya Sonbai Tiga itu buat ritual di situ, tempat-tempat sangat sakral. Dan saat ini kita tidak bisa ke sana karena pertama hujan ini kan licin. Yang kedua di sana juga ada lintah darat ini kan banyak di sana, jadi kita bisa tidak nyaman. Lalu yang ketiga juga memang ada ritual khusus, lihat momen yang pas baru kita bisa ke sana. Nah tadi kita dapat informasi bahwa di tempat bukit tadi namanya Bilulat, Gunung Bilulat, Bukit Bilulat itu tempat paling atas itu biasanya mereka ada tempat ritual di situ. Lalu juga teman-teman mahasiswa di Bukit Bilulat ini biasanya kalau mau ritual tiap tahun apa-apa biasanya binatang yang mereka sembelih itu adalah kerbau. Tetapi kerbau ini siapa mau pikul sampai di atas gunung? Ada. Iya, hanya sampai tengah itu nama Bapak. Nevo. Iya, tempat namanya Nevo itu sudah sembelih bunuh itu kerbau di situ. Lalu dia pun bagian dalamnya ini yang dibawa tembus sampai ke atas bukit. Sampai di atas bukit itu mereka ambil darahnya di situ, darah dari bagian orang bilang ceruan dalam semua. Di sana baru ambil darah di atas, baru mereka lakukan ritual di atas. Juga tadi ada informasi bahwa biasanya mereka setiap orang yang naik ke atas biasa bawa kayu api 2 potong atau 3 potong sampai di sana permisi. Daging yang mereka sudah atur untuk ritual tadi itu mereka panggang. Tetapi tadi Bapak kasih tahu bahwa biar mau undang ratusan orang juga tidak habis karena mereka daging mereka pandai mereka potong taruh di bakul kecil
atau tempat anyaman dari lontar atau mungkin dari daun gewa, kecil saja. Tetapi orang ratusan datang antri makan dia tidak habis-habis. Yang kelihatan di situ sedikit, tetapi yang tidak kelihatan dagingnya sangat banyak. Tadi juga ada informasi dari Rai bahwa di sana ada 7 kumbang, ya Pak ya, ada 7 kumbang kecil. Sekali lagi kumbang ini maksudnya apa? Apakah itu tempat air atau tempat apa? Harus kita telusuri. Tetapi angka 7 muncul lagi. Ada 7 lagi, 7 kumbang di atas. 7 kumbang kecil itu Pak, kalau umpamanya hujan tidak ada, kita naik nanti kita minta hujan, mereka itu 7 peri kecil itu ada isi air di dalam. Itu ada isi air di atas. Tak tahu siapa yang isi Pak, tidak ada orang. Ya, memang tempat itu juga bisa tempat mereka ritual minta hujan. Kalau minta panas berarti kita naik semua miring. Oh, jadi itu 7 itu kumbang itu miring semua, jadi air tidak ada. Tidak ada. Itu minta panas. Tapi kalau minta hujan itu kumbang itu duduk tegak dan ada air di dalam. Itu namanya tanda alamnya begitu. Itu tanda alam. Jadi tadi juga teman-teman, tadi kita lihat air itu kalau tempo dulu itu namanya air suci sebenarnya. Air suci milik Sonbai. Nah, tadi kita sana bilang semulanya air itu mata air hidup, air tidak putus, tidak mati. Nah, di mata air itu muncul dari pohon beringin, batang pohon beringin, dari pohon beringin. Hanya satu ketika pohon beringin itu karena mungkin usia, karena angin dari tumbang. Nah, tumbang itu maka muncullah kolam itu. Lalu kita sudah lihat tadi bentengnya. Benteng itu tadi kita masuk pertama itu pintu masuk. Lalu pintu keluarnya bagian sini, bagian atas ini, ada pintu keluarnya. Nah tadi juga kita lihat teman-teman, tadi masih di belakang tidak lihat. Tadi sebelum kita lihat pintu keluar di sini ada bagian sebelah sana, itu ada pagar melingkar. Nah pagar melingkar yang lingkaran bulat itu teman-teman masih harus tahu itu. Itu dulu ketika ada perang lokal atau perang, Sobat Somba ini kalau berhasil potong musuh pun kepala atau kepala musuh dia bawa taruh di situ. Di tengkorak yang di musuh-musuh dia bawa taruh di situ dan mereka upacarakan di situ, ritualkan di situ, mereka bersenang-senang di situ. Hering-hering di situ, pukul gong, nama hering-hering itu bonet. Karena itu ada menang. Iya, itu tanda bahwa mereka menang sehingga mereka bersuka cita. Bersuka cita karena mereka menang, berhasil potong yang namanya musuh. Nah, kalau perang dulu itu, kita ketika berhasil potong orang, badan kan lepas. Hanya bawa lepas, kepala harus bawa kepala. Kepala harus bawa sampai ke kampung, bawa sampai ke rumah adat. Itu tanda kemenangan bahwa kita berhasil, ya ada bukti. Begitu. Nah, kalau perang sekarang kan tidak usah bawa kepala. Pula hanya kasih tahu, oh tadi saya tembak mati 10 orang. Nah, ini orang di mana kita tahu. Tapi dulu itu orang memang berani dan dia bawa hasil. Makanya ketika dia kembali ke rumah adat, ke kampung, orang sambutnya dengan ritual. Mereka buat ritual, mereka upacara, bergembira ria, bersenang-senang. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, sesuai dengan waktu tradisi mereka masing-masing. Nah, saya kira ini ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa lanjut lagi di sini. Yang penting bagi kita adalah kita sudah lihat. Nah, saya tambah lagi, benteng itu benteng alamnya. Bukan benteng yang digali atau dibuat oleh manusia, tidak. Benteng itu benteng alam, batu alam. Jadi Sombai itu sudah di sini, dia punya kampung dan dia tahu bahwa di sini ada lubang, ada gua begitu. Sehingga ketika terjadi perang, maka dia berusaha cari tempat untuk mengamankan diri. Nah, karena dia pemilik kampung, dia tahu oh di sana ada lubang, makanya dia biasa bersembunyi di situ. Jadi jangan sampai ada bilang ini bukan dibuat, ya, tetapi ini memang benteng alam. Itu yang sudah biasa dalam antropologi atau biasa sejarah geografi sejarah itu kita selalu bilang ada peristiwa sejarah itu terkait dengan kondisi alam. Salah satunya contoh di benteng itu. Jadi manusia tidak berhasil membuat karya untuk membangun benteng, tetapi benteng itu disediakan oleh alam. Sehingga dengan hikmat manusia hanya memanfaatkan benteng itu untuk perlindungan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Isin wa abah finan takna sona. Kan metan. Sekolah ya. Kita harus dengan orang tua dong. Usia. Ada siripina yang memang untuk dikunyah dimakan. Tetapi ada
ada Filipina yang harus diminum. Itu tahu maksud saya. Kopi ikan dan kopi pun.